Lamine Yamal, dan usianya juga masih muda, kalau nggak salah baru berusia 19 tahun, jadi masih panjang nih karirnya lagi, dan ini sangat bagus. Jadi saya pikir ya pertanyaan tentang kapan atau sampai kapan naturalisasi ya agak perlu ditanyakan juga. Proses perpindahan sudah tuntas sehingga mereka layak untuk bermain, dan dia memiliki tinggi badan 186 cm, ini sangat tinggi, cocok saya pikir bermain di gelandang. Artinya dia ada bisa bersaing dengan Mark Klok di sana, ada Marcelino Ferdinand. Indonesia makin gacor di kualifikasi Piala Dunia. Lamine Yamal jadi kunci kemenangan. Tim nasional Indonesia tengah mengguncang panggung sepak bola Asia dengan performa impresif mereka di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergabungnya pemain muda berbakat Lamine Yamal ke dalam skuad merah putih menjadi angin segar dan mengubah dinamika permainan timnas. Pemain yang baru dinaturalisasi ini langsung menunjukkan pengaruhnya dengan aksi-aksi cemerlangnya di lapangan yang membuat Indonesia semakin gacor dan disegani lawan-lawannya. Di usianya masih berusia 17 tahun, Yamal sudah memegang peran kunci dalam strategi tim. Kepiawaiannya menggiring bola, kecepatan larinya yang sulit dihentikan, dan kemampuannya mencetak gol di saat-saat krusial memberikan dimensi baru dalam gaya permainan Indonesia. Para penggemar dan pengamat sepak bola pun semakin optimistis, meyakinkan bahwa Indonesia kini bukan hanya sekedar peserta melainkan pesaing serius yang siap memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Dominasi di lapangan Lamine Yamal beri warna baru untuk timnas Indonesia. Sejak debutnya bersama timnas Indonesia, Yamal langsung menjadi sorotan. Dia tanya memukau penggemar dengan skill dan ketenangannya di lapangan, tetapi juga berhasil menjadi motor serangan di lini depan. Permainannya yang penuh percaya diri dan berkelas Eropa membuat Indonesia tampil lebih garang, penuh energi dan sulit ditebak. Dengan Yamal di sisi sayap, Sintayong pelatih timnas Indonesia memiliki banyak variasi serangan. Yamal bisa bergerak cepat untuk membuka ruang, memberikan umpan-umpan terobosan atau melakukan cut inside untuk menembak langsung di gawang lawan. Hal ini membuat strategi Indonesia menjadi lebih tajam dan dinamis, serta memberikan tekanan besar pada tim-tim lawan yang kini harus bersiap menghadapi Yamal yang sulit dihentikan. Transformasi taktik Indonesia menyulap gaya bermain dengan kecepatan dan ketajaman. Keberadaan Yamal tidak hanya mampu mengubah lini depan, tapi juga cara bermain Indonesia secara keseluruhan. Sintayong memanfaatkan kecepatan dan teknik Yamal dengan memodifikasi strategi pressing tinggi. Sekarang lini tengah dan lini depan Indonesia saling terhubung dengan baik, dan ketika bola berhasil direbut di area lawan, Yamal sering menjadi pemain yang menerima bola pertama untuk memulai serangan cepat. Ia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh lini tengah, memungkinkan rekan-rekannya seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan untuk melakukan penetrasi atau menyusul di sisi sayap. Penampilan impresif di babak kualifikasi Indonesia semakin ganas. Di pertandingan awal babak kualifikasi Piala Dunia, Yamal sudah berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan memberikan beberapa assist krusial. Penampilan Yamal ini tidak hanya membuat penggemar Indonesia bersorak, tetapi juga menarik perhatian media internasional yang mulai memperhatikan perkembangan timnas Indonesia dengan lebih serius. Di laga melawan tim kuat Asia misalnya, Yamal berhasil mencetak gol penentu kemenangan setelah berhasil melewati dua pemain bertahan lawan dengan dribblenya yang lincah. Gol tersebut menjadi bukti nyata bahwa Yamal adalah pemain yang mampu membuat perbedaan di lapangan bahkan dalam situasi sulit. Keberhasilannya mencetak gol itu disambut meriah oleh penggemar yang memenuhi stadion. Sementara di media sosial, tagar Indonesia Gacor Yamal kembali trending. Kecepatan dan kecerdikan Yamal dalam membaca permainan membuat Indonesia bisa mengambil inisiatif serangan yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Para pengamat sepak bola melihat bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang bermain defensif dan hanya mengandalkan serangan balik, tetapi sudah berkembang menjadi tim yang mampu mendikte permainan lawan. Pujian dari para pengamat sepak bola dan rival di Asia, performa gemilang Yamal dari Indonesia tidak hanya diakui oleh para penggemar di tanah air, tetapi juga menuai pujian dari pengamat dan pelatih sepak bola di Asia. Pelatih tim lawan bahkan mengakui bahwa Indonesia kini menjadi salah satu tim yang paling sulit dikalahkan. Analis sepak bola dari Asia juga mengamati perubahan yang terjadi pada timnas Indonesia sejak kehadiran Yamal. Beberapa di antaranya bahkan menyebut Yamal sebagai kunci emas yang membuat Indonesia lebih gacor dan mengguncang kualifikasi Piala Dunia. Dengan pemain berkaliber internasional seperti Yamal, menurut mereka Indonesia tidak hanya lebih kompetitif, tapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi tim-tim besar di Asia. Ekspektasi publik dan dampak Lamine Yamal bagi sepak bola Indonesia.
Keberhasilan Yamal dalam menunjukkan performa terbaiknya di babak kualifikasi membawa dampak positif bagi dunia sepak bola Indonesia. Publik semakin antusias mendukung timnas dan banyak generasi muda yang terinspirasi untuk berlatih lebih giat, bermimpi menjadi pemain bintang yang mampu bersinar di level internasional. Di tengah ekspektasi yang semakin tinggi, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah merancang serangkaian program untuk memperkuat pembinaan pemain muda dengan adanya pemain sekaliber Yamal yang bergabung di timnas. Para pemain muda Indonesia kini memiliki sosok panutan yang menginspirasi. Mereka belajar bahwa dengan tekad kuat dan latihan disiplin, mereka juga bisa meraih impian untuk bermain di panggung sepak bola dunia. Ambisi besar Erick Thohir membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, ketua PSSI, dengan tegas menyatakan bahwa naturalisasi Yamal adalah bagian dari visi besar untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional dan membawa Indonesia menuju level dunia. Erick menambahkan bahwa naturalisasi bukan hanya soal mendatangkan pemain asing, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia jalan terbuka lebar dengan Yamal di timnas. Dengan kehadiran Yamal, timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Para pengamat sepak bola di Asia bahkan memprediksi bahwa jika Indonesia mampu mempertahankan performa up-nya, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencetak sejarah sebagai negara Asia Tenggara yang berhasil masuk ke ajang Piala Dunia 2026. Namun perjalanan masih panjang dan timnas harus menghadapi berbagai tantangan dalam babak kualifikasi berikutnya. Yamal sendiri menyatakan bahwa dirinya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bergabungnya Lamine Yamal menandai era baru sepak bola Indonesia. Dengan performa gemilangnya yang ditujukan di lapangan, Yamal bukan hanya menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, tetapi juga simbol harapan dan kebangkitan sepak bola nasional. Bergabungnya Yamal membawa angin segar yang membuat timnas semakin gacor dan penuh percaya diri dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Kini seluruh bangsa Indonesia bersatu dalam mendukung perjalanan Yamal dan timnas di panggung internasional. Para penggemar, pelatih, dan masyarakat umum menantikan setiap pertandingan dengan antusiasme yang tinggi, berharap bahwa ini adalah dari era kejayaan baru bagi timnas Indonesia. Dengan semangat juang dan dedikasi yang ditujukan Yamal, perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah mimpi kosong. Timnas Indonesia kini lebih siap dan lebih kuat dengan tujuan yang sama, membawa Garuda terbang tinggi hingga di panggung sepak bola dunia.